Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua ya. Dan ini kali kedua saya berada di Puskesmas Karangpule ya. Setelah kita melakukan check up ya untuk pemeriksaan seluruh badan ya dari klinik keluarga, dan sekarang hasilnya kita serahkan ke Puskesmas Karangpule. Namun setelah dicek kembali untuk tes kesehatan, ternyata ya sangat disayangkan saya positif terkena ini penyakit kuning kalau bahasa aslinya, atau BSAG, dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Kota Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, nanti bagaimana hasil dari Rumah Sakit Kota itu akan kita tunjukkan kembali di sini. Dan insya Allah semua normal ya, semua berjalan dengan lancar. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, sekarang saya sudah tiba di Rumah Sakit Kota Mataram ya, dan kita akan langsung menuju ke bagian IGD. Ke bagian administrasi ya, untuk menyerahkan berkas dan untuk pendaftaran di loket guys. Dan nanti kita lanjutkan terus ke bagian penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Kota Mataram. Oke guys, sekarang kita akan menuju ke bagian dalam ya, ke bagian poli ya, bagian penyakit dalamnya untuk registrasi ya. Saya lagi ada di Rumah Sakit Kota ya. Pada pagi hari ini sedang mengantri karena di sini begitu banyak pasien ya, sedang meriksa kesehatannya. Namun di sini ada beberapa jamaah juga ya dari pertemuan yang akan melakukan check up kesehatan di bagian poli dalam, dan kebetulan penyakitnya sama dengan saya dan kita harus menunggu antrian yang begitu panjang ya di sini. Oke, pagi ini saya masih berada di Rumah Sakit Kota Mataram ya, di bagian poli dalam ya, untuk check up kembali ya. Karena menurut informasi dari puskesmas ya, hasil lab yang ada di keluarga, saya terinfeksi ya, terkena virus HBsAg, hepatitis B, jadi harus dicek ulang. Dan kita disarankan dari pihak puskesmas ya untuk dirujuk ke Rumah Sakit Kota Mataram. Namun karena pasien cukup banyak ya, jadi kita harus ngantri nunggu giliran dulu ya, walaupun sedikit agak sudah mulai ngantuk nih, tapi ya bersabar saja ya, kita tunggu antrian. Dan saya berharap pagi ini ya, setelah pemeriksaan kesehatan nanti saya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, tadi setelah kita periksa ya, setelah konsultasi dengan dokter di bagian dalam ya, penyakit bagian dalam, ternyata saya disarankan untuk USG ya di lantai 2 untuk ngecek apakah fungsi livernya masih berfungsi, masih bagus atau tidak guys. Nah, oke Sobat Bang Lian, sekarang saya lagi mengantri di lantai 2 ya, di ruang radiologi untuk melakukan USG ya, scan ulang ya, untuk melihat fungsi liver saya masih bekerja dengan baik atau tidak. Karena itu yang disarankan dari dokter setelah kita konsultasi di bagian penyakit dalam yang ada di lantai 1. Oke, baik Sobat Bang Lian, saya lagi bersama Pak Johdi ya. Ini calon jamaah dari pertemuan ya. Kebetulan penyakit yang kita alami sama ya, kena hepatitis B positif. Jadi tadi kita sudah periksa di bagian penyakit dalam di lantai bawah, dan sekarang kita disarankan untuk USG lagi ya. Untuk USG itu supaya kita bisa mengetahui ya lever kita masih berfungsi atau tidak, seperti itu Pak ya. Oke, baik, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya, dan bisa berangkat menuju ke Tanah Suci. Alhamdulillah calon jamaah. Sekarang saya sudah berada di kantor Kemenag ya, untuk mengambil surat pengantar untuk biaya pelunasan calon jamaah haji tahun 2023. Dan ini kita sudah bawa materi 2 biji ya, untuk diserahkan nanti di sana. Kita disarankan untuk menuju ke aula untuk mengambil surat pengantar tersebut guys. Oke, kita ke aula ya.
dan apa. Oke, salam sehat ya buat kita semua. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah berada di salah satu ruangan aula yang ada di Kemenag ya, untuk mengambil surat pernyataan ya, surat pernyataan bukti lunas yang nanti akan kita bawa ke salah satu bank tempat kita mendaftar dulu guys. Nah ini nanti kita akan isi dan menyerahkan pengantar pelunasan dari Kemenag, KTP asli dan fotokopi 1 lembar, setoran BPIH awal atau BPIH lunas dan materi 2 lembar. Nah itu yang nanti akan kita bawa ke Bank BSI nantinya untuk kita lakukan pembayaran pelunasan calon jamaah haji pada tahun 2020 untuk melakukan rekam visa bio ya, untuk mendaftarkan nomor paspor dan data-data lainnya. Ini kita lagi menunggu giliran ya, kebetulan masih ada calon jamaah di dalam, jadi kita harus menunggu untuk perekaman visa bio-nya. Oke.